Perkenalkan, nama saya Algi Anggriawan Saputra. Tapi sekarang sih dikenalnya Algian Saputra. Saya asli Purwakarta. Orang tua saya itu seorang pedagang ya. Orang tua saya sekarang ada toko grosir gitu, jualan sembako. Dididik sama orang tua, disekolahin, dan diharuskan untuk menjadi seorang karyawan. Akhirnya saya disekolahin tuh negeri. Kuliah pun saya di negeri. Alhamdulillah saya lulus kuliah. Ya, orang tua tuh ngelihatnya kalau anaknya berseragam keren gitu. Padahal saya yang ngejalanin, gaji waktu itu 2 jutaan. Nggak tahu kenapa jiwa saya tuh nggak cocok jadi karyawan. Mungkin karena orang tua saya pedagang. Jadi darah saya tuh darah pedagang. Apalagi saya anak pertama yang kayaknya nggak bisa dikekang gitu. Kalau disuruh-suruh tuh saya tuh nggak mau gitu. Saya punya dream board itu, ya pengen punya mobil, pengen punya rumah mewah, tapi nggak pernah tercapai. Setelah 6 tahun menjadi karyawan, beberapa kali saya resign dan nyoba bisnis, itu bangkrut terus. Tapi ya Allah buat saya tinggal di rumah kontrakan dari semenjak nikah sampai tahun 2022 saya tinggal di rumah kontrakan. Ya malah sampai akhirnya Allah pernah jadikan saya seorang ojek online. Alhamdulillahnya Allah pertemukan saya dengan Best Corporation Syariah. Nah, entah kenapa ketika saya bergabung di PT Best Corporation Syariah ini, Allah bukakan akhirnya pintu-pintu rezekinya. Dari tahun 2019 akhir sampai dengan hari ini, semua impian saya satu demi satu tercapai. Alhamdulillah semenjak saya bergabung di Best Corporation Syariah, berjuang di dalamnya, perubahan terjadi. Ya 180 derajat hidup saya berubah, dan inilah keluarga saya sekarang, teman-teman. Pesan dari saya, teman-teman, ketika teman-teman punya impian, kejar impian tersebut sampai berhasil, teman-teman. Jadikan impian tersebut menjadi sebuah doa, lempar ke langit dan jangan pernah diambil lagi. Allah aja sanggup merubah gelap menjadi terang, malam menjadi siang. Masa sih nggak sanggup merubah hidup kita? Pasti sanggup, teman-teman. Ketika teman-teman mengejar impian tersebut, pasti ada ujian. Tapi yakinin, ujian itu untuk menaikkan level kita. Saya sebenarnya nggak bisa apa-apa, saya cuma ikhtiar doa. Akhirnya Allah bantu saya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah, teman-teman. Pergi pagi pulang pagi dulu yuk. Apa kabar? Sekali lagi apa kabar? PTB. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya ada di panggung GSS. Masya Allah. Padahal kemarin saya baru punya impian kayaknya 2019. Kapan saya ada di panggung ini ya? Cuma ngimpi doang dulu pas lagi ojek. Tahu-tahu sekarang ada di sini. Siapa yang bikin saya kayak gini saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu semua, nggak segampang itu. Perlu tetes keringat yang saya keluarkan 3 tahun ke belakang. Perlu air mata yang saya keluarkan di 3 tahun ke belakang, Bapak Ibu semua. Dan inilah cerita saya. Nama saya Algian Saputra, asli dari Purwakarta. Lahir di keluarga pedagang, Bapak Ibu. Orang tua saya itu pedagang. Ada toko grosir, jualan kelontong. Dari semenjak lulus SMA, orang tua saya udah dagang. Cuman dari tahun ke tahun, toko grosir itu udah beda. Sekarang itu udah makin sepi. Anak-anak muda lebih bangga belanja ke minimarket, ke supermarket dibanding ke warung atau ke grosir. Maka waktu itu, ketika orang tua saya ngedidik saya, kamu harus jadi karyawan.
Kamu harus jadi PNS, kalau perlu jadi manajer. Lebih keren dibanding papa. Papa kemana-mana cuma pakai kaos, jalan ke warung, jalan ke toko. Lihat orang-orang PNS pada pakai seragam, bawa mobil. Lebih keren. Kamu harus jadi karyawan, kamu harus jadi manajer. Bapak kuliahin. Alhamdulillah saya sampai dikuliahin. Dulu ketika saya kuliah, impian saya simpel sih. Kayaknya gampang nih. Saya udah sarjana, lulus bakal gampang nyari uang, gampang nyari kerja, bisa beli mobil mewah, bisa punya rumah mewah. Saya kuliah di salah satu politeknik di Bandung, negeri. Alhamdulillah lulus cepat, 4 tahun sarjana. Sebelum ijazah keluar, saya udah keterima kerja di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Senang saya kan, alhamdulillah. Saya masuk kerja Bapak Ibu semua. Dan ketika saya masuk dunia kerja itulah saya baru ngerasa susahnya menjadi seorang laki-laki, beratnya menjadi seorang ayah. Saya harus pergi pagi dulu, pulang malam untuk hanya dapat gaji 2 jutaan waktu itu. Saya jalanin. Kata saya, hebat bapak saya, bisa sampai nguliahin saya. Saya nyari uang aja pulang malam. Padahal bapak saya buka warung sore udah ada di rumah, kata saya. Tapi saya jalanin, karena itu impian orang tua saya. 1 tahun saya kerja, pacar saya minta dinikahin. Saya nikah akhirnya. Saya kira bisa dengan uang sendiri Bapak Ibu semua. Ternyata gaji saya waktu itu fresh graduate, bahkan gak bisa untuk biaya pernikahan. Karena orang tua saya pengen saya segera nikah, saya dibiayai nikah. Saya nikah dan saya tinggal di rumah kontrakan sama istri saya. Di salah satu perusahaan rokok itulah saya mencari rezeki. Ternyata ketika nikah, perjuangan seorang ayah baru saya rasain. Gaji saya itu nggak cukup buat sehari-hari, paling cukup buat bayar kontrakan dan makan. Untuk beli mobil boro-boro, beli rumah apalagi. Saya ngontrak dari 2013, 2014. Semenjak nikah, saya bilang ke istri saya, Mi, saya tuh udah kerja 2 tahun nggak ada perubahan loh, Mi. Katanya 9 dari 10 pintu rezeki di bidang perniagaan. Nih, mumpung masih muda. Alhamdulillah istri saya tuh waktu itu hamil anak pertama. Saya punya impian punya rumah sebelum punya anak. Kita nyoba bisnis. Mumpung Abi masih muda, saya nyoba resign dan saya nyoba bisnis. 2014 dulu, teman-teman saya banyak yang buka counter pulsa. Dulu orang-orang isi pulsa ke counter, rame, jualan casing dan provider. Akhirnya saya sama istri hijrah ke Purwakarta dari Tangerang. Saya sewa kios Bapak Ibu semua. 1 tahunnya 8 juta, beli etalase dan sebagainya lebih dari puluhan juta itu. Alhamdulillah tuh 2014 Januari saya buka usaha pertama kalinya dan saya gak pernah diajarin sama orang tua saya. Orang tua saya gak ngedukung saya. Kamu tuh udah dikuliahin enak jadi karyawan. Kenapa resign? Saya pengen coba bisnis. Udah nikah, saya pengen bismillah. Mudah-mudahan bisa kebeli rumah. Januari, Februari, Maret, April istri saya lagi hamil. Hamil besar Bapak Ibu semua. Ujian langsung datang. Pertengahan 2014 ujian datang, server pulsanya alami gangguan, down dan gak bisa transaksi. Di situ saya gak punya pendapatan sehari-hari. Istri saya langsung marah-marah dong. Bi, enak kemarin kan? Setiap hari walau kecil nerima gaji. Ini baru juga mulai, udah langsung bangkrut, gak punya penghasilan. Berantem setiap hari karena saya gak bisa ngasih uang ke istri. Suatu saat berantem besar, itu perang dunia pertama bagi saya. Dan baru pertama kali berantem sebesar-besarnya 2014. Sampai orang tua saya datang, orang tua istri datang. Gara-gara saya nggak bisa ngasih uang setiap bulannya waktu di pertengahan 2014. Karena nggak ada yang bisa ngeraih saya sama istri saya, akhirnya istri saya memutuskan untuk pulang. Pada waktu itu kalau nggak salah emang lagi baru lahiran. Baru lahiran istri saya memutuskan ninggalin saya dulu. Dibawalah istri saya sama mertua saya pulang ke rumah mertua. Saya
nggak mungkin ikut, malu saya. Kata orang tua saya, udah tinggal di rumah orang tua, biar pisah dulu. Saya pisah sementara. Saya masih ingat sampai hari ini ketika saya diem di kamar saya, di rumah orang tua saya, ibu saya datang. Mama tahu cicilan motor belum lunas. Ini mama udah jual emas, lunasin motornya. Tapi janji jemput istri, ngelamar kerja lagi di Bandung, tinggal di rumah mertua kalau perlu. Nggak usah jadi pengusaha-pengusaha dulu, nggak usah jadi pedagang-pedagang dulu, susah, nggak segampang yang pikirin. Saya nangis di situ. Bahkan ibu saya harus jual emas kawin untuk jual emas perhiasannya hanya untuk lunasin motor saya. Kalau mama ngomong kayak gitu, nurut. Saya belum jadi apa-apa waktu itu. Bismillah, ngelamar kerja lagi. Saya ngelamar kerja lagi di Bandung, Bapak Ibu semua. Lalu saya pergi ke rumah mertua dan akhirnya saya tinggal di Bandung, kerja di Bandung di Antapani waktu itu. Saya jadi karyawan lagi. 2014, 15, 16, 17 saya jadi karyawan, tinggal di rumah mertua di dalam gang, jauh dari jalan raya. Pakai motor itu pasti papasan sama orang-orangnya harus minggir. Dekat kuburan di daerah Ciwaruga, Bapak Ibu semua. Mertua saya itu jualan bubur. Bayangin waktu itu saya tinggal di rumah mertua kurang lebih 4 tahun. Kalau lagi berantem pasti saya yang disalahin. Kadang saya dibanding-bandingin. Jangankan sama mertua, sama orang tua saya aja pun dibandingin. Tuh lihat, teman kamu yang dari awal kerja terus sekarang udah kecicil rumah. Gitu, lihat, tetangga udah pada nyicil rumah, kamu kapan? Gaji saya waktu itu di Bandung cuma 2,5 juta. Karena saya mulai dari nol lagi. Sampai akhirnya 2017 saya ngomong ke istri, Mi, gak ada perubahan hidup kita. Mungkin saya itu gak bakat, bukan takdirnya jadi karyawan. Saya tuh darahnya pedagang, walaupun orang tua saya gak mau saya jadi pedagang. Saya izin sekali lagi, saya nyoba bisnis. Yang paling penting Umi izinin, kita berjuang. Akhirnya saya nyari bisnis di online waktu itu, Bapak Ibu semua. Karena nggak ada yang support saya. Saya nggak tahu kenapa pengen aja bisnis. Saya waktu itu ada peluang bisnis salah satu aplikasi pembayaran. Saya daftar bisnis itu karena waktu itu masih murah. Saya daftar dan saya ngomong ke istri, kalau saya bisnis saya total 100%. Saya pengen kita hijrah lagi ke Purwakarta karena saya lahir di sana. Saya berani memulai di sana. Tapi kali ini saya sama istri saya nggak sewa toko. Saya sewa rumah 1 tahunnya 15 juta, Bapak Ibu semua. Saya tinggallah di rumah itu sama istri saya. Saya jual tuh yang namanya tiket kereta api. Saya jual token listrik. Saya jual semua pembayaran di rumah. Alhamdulillah jalan 2017, 2018. Tapi saya lupa 2018 itu. Ternyata nggak ada perubahan juga dalam hidup saya. Rumah masih ngontrak dan kemana-mana masih pakai motor di rumah ini. Sampai akhirnya istri saya hamil lagi anak kedua. 2018 akhirnya itu istri saya hamil anak kedua. Nggak tahu kenapa Allah mulai uji lagi. Bisnis ini tutup lagi di Desember 2018. Dan saya ngalamin Januari 2019 nggak punya pendapatan lagi. Dikala istri lagi hamil anak kedua, saya nggak punya uang sepeser pun waktu itu. Sampai akhirnya istri harus pakai uang tabungan dia. Dari Januari, Februari, Maret pakai uang tabungan. Sampai akhirnya di Maret itulah uang kita habis. Saya punya 1 motor doang. Itu pun hasil dilunasin sama orang tua saya waktu itu. Saya mulai berdebat sering sama istri. Gimana nih Mi? Gimana nih Mi? Saya juga bingung. Waktu itu 2019 lagi ngetrennya ojek online, Bapak Ibu semua. Pendapatan ojek online besar-besar. Mi, gimana kalau Abi nyoba nge-grab? Abi gak akan ngeramar kerja lagi. Abi tahu berapa tahun jadi karyawan gak ada perubahan. Saya pengen nunggu Allah mau bawa saya kemana nanti. Saya nyoba jadi ojek online dulu. Akhirnya saya daftar Grab, Bapak Ibu.
Tahu nggak dulu daftar Grab itu pun harus bayar loh, 350.000. Belum bikin surat kuning, surat kelakuan baik. Saya jadilah ojek online tanpa sepengetahuan orang tua saya nge-Grab. Cuman yang tahu istri saya. Karena saya yakin orang tua saya akan malu dan nggak akan ngehargain saya kalau tahu. Saya ngojek. 2019 Ramadan saya paling ingat sampai hari ini. Itu adalah bulan-bulan terberat saya waktu jadi ojek online. Dimana kalau berbuka saya harus nyari takjil karena saya masih di jalan. Dimana ketika berbuka saya masih nganterin GrabFood Bapak Ibu semua orang yang mau berbuka puasa. Saya masih ingat sekarang kalau lagi adzan Allahu Akbar, saya nyari masjid. Di situ cuma ada bala-bala teh gelas saya makan. Untuk mendapatkan penghasilan 100.000 per hari, saya harus nyalain aplikasi lagi setiap habis berbuka. Sampai jam 10 sampai jam 11 saya nyalain aplikasi. Malam itu baru saya dapat 100.000. Ya Allah, kenapa kayak gini? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, di sini saya mulai was-was sama istri. Mulai sering debat lagi. Istri kandungannya udah makin besar. Saya was-was sama istri. Bi, bulan depan, bulan Agustus, bulan itu pasti ada yang nelfon. Pasti ada yang minta bayar kontrakan 15 juta dalam 1 tahun. Boro-boro 15 juta, pendapatan 30.000 sampai 70.000 itu gak cukup untuk ngumpulin 15 juta. 1 juta aja gak mungkin. Bahkan saya masih ingat di kala itu makan setiap hari. Kalau mau beda rasa, mie rebus, mie goreng, mie soto. Kalau mau makan nasi, ke warung nasi, saya masih ingat di depan komplek Giri Asri itu ada warung nasi. Saya sama istri berdua, anak saya beli setengah sayur sop. Jangan ke 15 juta, makan aja kurang. Terus gimana Mi? Terus gimana Bi? Nggak ada solusi waktu itu. Akhirnya di bulan Juli saya dapat orderan Bapak Ibu semua. Ini nggak pernah saya terlupakan. Saya dapat orderan sore hari jam 5. Nyala aplikasi itu. Dari Purwakarta ke Karawang, beda kota. Kalau saya terima orderan itu, saya pasti kemagriban. Di situ mendung dan saya pasti kehujanan. Tapi andai saya nggak terima, saya pasti rating Grabnya akan turun. Belum tentu besok dapat orderan lagi. Akhirnya saya terima Bapak Ibu orderan itu. Saya berangkat ke Karawang nganterin ibu-ibu pulang dari pabrik. Saya anterin, saya pulang. Benar prediksi saya, hujan dan azan maghrib. Di situ saya nangis. Saya nangis di jari-jarinya di tengah guyuran hujan. Ya Allah, kata saya, bulan depan harus bayar kontrakan. Untuk nyari 25.000 aja harus keluar kota dulu pakai motor. Harus kehujanan dan maghrib pun harus tunggu pulang ke rumah dulu. Saya ternyata nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Bahkan ketika saya ngojek dari bulan-bulan kemarin, nggak ada yang nawarin kerjaan ya Allah. Nggak ada yang nawarin bisnis, saya sendirian. Gimana bulan depan saya bayar kontrakan ya Allah? Saya ngomong curhat sejadi-jadinya waktu di motor. Nggak ada yang lihat saya. Ya Allah, tolong kasih petunjuk. Gimana caranya saya keluar dari permasalahan perekonomian ini? Minimal bulan depan saya bisa bayar kontrakan. Saya nggak punya uang 15 juta ya Allah. Saya pasrah waktu itu. Mungkin itu yang dinamakan tawakal, kata saya. Saya pulang. Gak lama setelah itu ada keajaiban datang. Ada yang nelfon saya Bapak Ibu semua. Namanya Pak Sunario. Fotonya ada. Gi, ini ada sebuah bisnis. Kalau kamu jalanin, kamu akan punya penghasilan, punya mobil, punya rumah. Baru pertama kali dalam hidup saya ada orang ngomong, nawarin bisnis langsung ngasih tahu hasilnya. Masa ada Pak bisnis kayak gitu? Ada. Kalau kamu nggak percaya, saya akan liatin kamu. Datang ke Bandung. Saya waktu lagi nggak ada pilihan lain. Satu-satunya orang yang nawarin cuma Pak Sunario waktu itu. Saudara saya nggak ada yang nawarin kerjaan, nggak ada yang nawarin bisnis. Pak, gimana caranya? Saya mau, bismillah. Sini Gi. Dulu belum ada Zoom, belum ada TikTok 2019. Belum ngetren main-main online. Sini Gi datang ke kantor. Kantornya di mana Pak? Di Bandung. Dalam hari itu nggak punya duit saya ke Bandung. Lalu saya cari teman saya yang pengen punya mobil. Saya ajak teman saya punya duit. Baik, antar saya ke Bandung.
Ada bisnis yang bisa bikin kita punya Pajero, punya rumah katanya. Emang ada, ayo ke Bandung lah saya. Saya ketemu Pak Sunario waktu itu. Pak Sunario udah agak tua waktu itu juga sih. Saya masih agak muda. Lihat Gi, bapak aja kayak gini udah punya Pajero, Pajeronya dilihatin. Bapak aja kayak gini udah punya rumah 1 miliar loh. Kalau muka-muka kayak kamu ngerjain bisnis ini, saya yakin 1 bulan dapat motor. Wih, dengan pedenya Pak Sunario ngomong kayak gitu. Kamu kerjain Gi, muka kayak kamu 1 bulan dapat motor. Emang motornya nilainya berapa Pak? Waktu itu Pak Sunario bilang 15 juta. 2019 motor cash masih 15 juta. Loh, dalam hati saya, sama persis dengan kontrakan saya 15 juta loh yang harus dibayar di bulan Agustus itu. Jangan-jangan ini takdir Allah kata saya tuh. Saya minta bayar kontrakan, kata Pak Sunario 1 bulan saya bakal dapat motor 15 juta. Saya akan pakai buat bayar kontrakan. Sini Ki KTP-nya katanya. Saya di situ baru sadar ketika Pak Sunario bilang, sini Ki KTP-nya. KTP ada tapi duitnya nggak ada. Tapi saya gengsi ngomong ke Pak Sunario, Pak saya akan daftar tapi nggak hari ini Pak. Saya mau izin istri dulu. Jadi bapak-bapak ibu kalau ada yang bilang izin istri berarti nggak punya duit itu. Beneran? Itu alasan supaya harga diri saya nggak jatuh di depan Pak Sunario. Saya izin istri dulu Pak Sunario. Kata Pak Sunario, oke lah izin istri dulu nih, saya kasih sampel produk Eco Racing waktu itu ya. Saya pulang. Saya belum berani ngomong sama istri karena 2 kali saya gagal. Saya cobain dulu Eco Racing-nya Pak sambil ngojek. Saya ngojek tuh dari pagi sampai sore. Biasanya besoknya harus ngisi bensin lagi. Kok ini masih ada sisa kata saya tuh untuk setengah hari. Wah, selain perusahaannya ada, legalitasnya ada, produknya ada, ini produknya bagus. Saya langsung malamnya memberanikan diri ngomong sama istri itu di hari kedua. Mi, bulan depan kita harus, bulan Agustus akhir ini kita harus bayar kontrakan. Dari kemarin emang gak ada solusi, tapi ada yang ngasih tahu Abi, bisnis yang bisa dikerjain 1 bulan bisa dapat 15 juta. Apa? Waktu itu Eco Racing. Izin Abi mau ngerjain bisnis ini. Apa 2 kali bisnis kemarin aja nggak ada yang berhasil? Mending Abi jadi karyawan ngelamar kerja lagi. Itu saya ngomong kayak gitu. Jadi karyawan lagi pun Mi, walaupun keterima, nggak ada yang 1 bulan gaji 15 juta Abi yakin. Ini nggak ada pilihan lain loh Mi. 1 bulan ini ada waktu kita bayar kontrakan. Kalau nggak, saya yakin Umi pasti dijemput lagi sama orang tua. Saya nggak mau itu terjadi lagi dikala anak yang kedua saya. Mi izinin, Bismillah. Saya yakin yang ketiga ini pasti berhasil. Oke, terserah Abi katanya. Gimana cara daftarnya? Ya justru saya ngajak ngobrol Umi itu cari solusi. Gimana cara daftarnya saya mau nanya. Nggak ada solusi waktu itu. Gimana kalau Abi jual motor ini nih? Ini kan motor hasil ngeredit nih. Kita jual dulu untuk daftar bisnis Eco Racing ini. Abi yakin kalau dijual bisa kasih makan setiap hari dengan bisnis ini. Yakin nggak yakin kayaknya. Terus gimana dong? Istri saya kalau di rumah itu pakai dasteran kan? Satu-satunya harapan saya itu ada kalung terpasang di lehernya istri saya tuh. Mi ini yang paling aman Mi. Abi pinjem dulu tuh kalung di leher Umi. Suatu saat Abi ganti berkali-kali lipat. Saya kira Pak, Bu, saya kira ya udah istri solehan ya. Ya udah Mi, ya udah Bi. Ini emasnya nanti Umi besok jualin buat daftar. Ini istri kayaknya soleha gitu. Pas gitu, istri saya sambil malah dibuka, ini terserah Abi deh kalau mau digimanain katanya. Ini kan emas kawin, terserah Abi mau dibalikin lagi. Buset, dikasihin ke saya Pak. Kalungnya saya bingung mau digimanain ini kalung jadi duitnya. Berangkat ke toko emas kan. Pertama kali saya ke toko emas sendirian dan isinya ibu-ibu semua itu di toko emas. Laki-laki cuma 1, si kokonya doang. Bayangin sambil ngojek bapak ibu semua bawa kalung. Wah ini mah kayaknya jual emas orang tuanya atau istrinya katanya. Nggak ada pilihan lain waktu itu. Kalau pengen derajat saya ada di titik paling bawah kayaknya waktu itu. Saya dengan terpaksa saya jual tuh emas. Saya bawa pulang. Saya ambil untuk daftar paket basic waktu itu. Sisanya Mi, ini untuk lahiran anak kedua. Bismillah Abi berjuang.
Orang tua saya cuma nyuruh saya jadi karyawan lagi. Istri saya gak support 100%. Coba Abi buktiin. Saya kerjain. Waktu itu Pak Sunorio bilang, Gi kalau kamu 1 bulan, Pak Sunorio di Bandung, saya di Purwakarta. Beliau WhatsApp, Gi kalau kamu pengen 1 bulan dapat motor, setiap ketemu orang, tawarin Eko Racing, tawarin peluang bisnisnya. Saya gak banyak pikir Bapak Ibu semua. Saya kerjain apa yang dikerjain Pak Sunorio. Pagi ngojek, siang ngojek, malam ketemu teman saya tawarin Eko Racing, saya tawarin peluang bisnisnya. Pagi ngojek, siang ngojek, malam saya presentasi lagi. Apa yang terjadi? Yang daftar orang yang nganter waktu saya ke Bandung dan beberapa orang masih kehitung jari. Di belakang ada teman saya datang suatu saat. Gi, tahu nggak kamu? Teman-teman kita tuh di belakang ngomong ke saya, hati-hati kalau ketemu si Algi, pasti nawarin. Saking takutnya Pak, seorang ojek online bawa-bawa Eko Racing waktu itu. Saudara saya masih ingat, Gi kamu tuh anak kuliahan katanya. Mikir coba-coba. Mikir sekali-kali. Dulu masih ada premium Pak, Bu, yang harganya 5.000, 6.000-an. Gi, kamu tuh anak kuliahan, daripada beli Eko Racing yang jutaan, beli premium aja 1 juta. Irit kan? Iya juga kata saya. Dulu saya nggak bisa apa-apa Pak, masih ngojek. Nawarin produk Eko Racing yang awalnya itu cuma itu yang saya tahu. Dan pengen punya mobil, pengen punya rumah cukup daftar. Orang lain nggak ada yang percaya. Boro-boro temen, saudara aja banyak yang gak percaya waktu itu. Sampai akhirnya datanglah akhir Agustus itu. Ada yang nelfon Pak Bu. Saya kira calon mitra. Assalamualaikum Pak Algian, ini Pak Mul. Oh Pak Mul, ya gimana Pak? Yang punya kontrakan Pak. Saya kira calon mitra mau data priority gitu kan, 12 juta. Pak Algi, mau ini kan udah akhir Agustus nih, mau cash atau mau transfer? Dua pilihan itu nggak ada jawabannya tuh. Bingung saya jawabnya gimana. Mau cash atau transfer? Pak, istri saya udah mau lahiran bentar lagi Pak Mul. Saya izin 1 bulan kasih waktu saya, uangnya masih di luar. Bulan depan saya bayar. Karena ngomong mau lahiran itulah Pak Mul kasihan. Ya udah Pak Algi, saya kasih waktu 1 bulan ya. Bismillah, saya kerjain lagi. Lebih habis-habisan dari bulan Agustus. September Bapak Ibu semua, pagi, siang, sore, malam ngojek plus presentasi. Saya kerjain dari pagi sampai malam. Tahu nggak hasilnya apa? Dapat nggak motornya Bapak Ibu semua? Dapat nggak? Udah daftar jual emas kawin, kerja keras 2 bulan, dapat nggak? Dan ternyata saya ditelepon lagi sama Pak Mul di minggu akhir di September. Pak Algi, mau cash atau transfer? Ketika saya cek poinnya, masih jauh karena 100 pasang ternyata. Nggak dapat motornya. Saya ngomong gini ke Pak Mul, saya masih ingat. Pak, kasih waktu saya 3 hari. Saya nggak akan transfer, saya akan datang ke rumah Bapak, saya bayar 15 juta. Ya udah 3 hari ya, saya tunggu di rumah, siap, bismillah. Kalau enggak rumahnya saya kasihin ke orang. Siap Pak, 3 hari saya ke rumah. Saya ngobrol sama istri, Mi, kayaknya PTBS bukan solusi untuk di bulan ini. Poinnya masih jauh ke motor. Itu terjadi benar-benar, saya ngomong sama istri. Terus gimana caranya? Saya izin nih. Saya izin 1-2 hari ke depan saya akan telepon semua saudara. Saya akan pinjem tuh uang 15 juta. Nggak ada pilihan lain. Saya nggak mau kita luntang-lantung di jalan, apalagi pulang lagi ke rumah mertua saya, nggak mau. Ya udah teleponin ke saudara-saudara. Saya teleponin Bapak Ibu semua. Saya masih ingat menurunkan derajat saya lagi, harus minjem uang 15 juta ke saudara-saudara saya. Sampai ada salah satu saudara di Malang waktu itu. Gini bener kamu? Iya, saya minjem 15 juta. Ini saya mau lahiran, Pi, tolong bantuin. Ya udah sini video call dulu. Video call lu sampai gak percaya, video call lu, saya video call dulu. Akhirnya saya dipinjemin tuh 15 juta, saya ditransfer, saya bayarin tuh kontrakan ke rumahnya. Dan saya nggak pernah berhenti. Dan saya bilang sama istri saya, ini adalah pilihan terakhir saya. Allah udah menguji begitu berat, saya yakin hasilnya udah deket nih. Ini udah deket nih. 2 bulan ini saya berat hidup nih, makan susah harus pinjem uang. Ini hasilnya udah deket, tungguin. Saya akan lebih berjuang lagi. Cuman di situ saya sadar waktu sholat, saya sadar
Saya kemarin cuman ngerjain dengan tenaga saya, Bapak Ibu semua, dengan ikhtiar saya. Saya nunggu, mana nggak ada mentor yang bantu ketika saya susah. Nggak ada yang datang ke Purwakarta. Mana Pak Sunardo kata 1 bulan dapat motor, 2 bulan nggak dapat loh Pak. Sampai saya harus minjem 15 juta dulu, nggak ada yang bantuin. Saya nuntut waktu itu, nggak ada 1 orang pun yang bantu saya. Cuman saya sadar, ketika saya memulai bisnis ini, harusnya saya ngerasa sebagai seorang murid. Ternyata saya nggak bisa nunggu, saya harus nyari itu ilmunya. Di situ saya sadar, saya nggak bisa sendirian. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Akhirnya saya nyari guru-guru. Siapa yang bisa ngajarin saya waktu itu? Saya tuh nyari, ada namanya Pak Rusmaji waktu itu di Bekasi. Katanya bisa ngajarin yang namanya Google Ads. Saya berangkat Pak, Bu, ke Bekasi. Saya minta antar Kang Bayu waktu itu. Baik, antar saya ke Bekasi. Kita belajar Google Ads. 2019 orang nyari informasinya di Google, belum di TikTok. Saya belajar Google Ads, Bapak Ibu semua. Pulang, ngulik, belajar lagi, pulang lagi, sampai bisa waktu itu. Oktober saya ngomong sama Allah, ya Allah, dari awal tahun kemarin, 2 bulan kemarin, bahkan saya jual mas kawin saya. Saya harus ikhtiar nyari-nyari orang, tapi orang gak pernah mau deket-deket sama saya. Saya kemarin belajar, ya Allah, saya gak akan nyari orang lagi, tapi bantu saya supaya orang lain nyari saya. Itu doa saya waktu terakhir saya. Di tengah keputusasaan saya ngomong kayak gini sama Allah waktu sholat. Bantu orang-orang nyari saya. Dan saya rubah garasi saya waktu itu jadi kantor. Saya rubah ruang tamu saya jadi kantor. Setiap hari saya sama istri saya bikin video. Saya ngojek, dapat uang, pasang iklan di Google. Saya pelajarin produk, saya pelajarin marketing plan, saya ngomong depan kamera. Orang-orang gak mau denger saya, tapi kamera pasti saya yakin mau denger saya. Siapin kamera nih, saya ngomong depan kamera. Saya upload YouTube setiap hari, upload YouTube, ngojek, upload YouTube, bikin iklan, ngojek lagi. Setiap hari saya lakukan sampai akhirnya Bapak Ibu semua, di Desember Allah mulai buka pintu rizkinya. Tanpa saya sadari, tanpa saya kerja keras, lebih keras daripada bulan-bulan sebelumnya, Desember saya dapat motor pertama saya, Bapak Ibu semua. Lama sih, lama, tapi ini hasil kerja keras, hasil tetes air mata. Dan saking bangganya tahu Pak Haji, dapat 15 juta, saya nyari showroom motor bekas. Saya beliin motor langsung cash. Motor saya jual, saya bayar hutang. Saya beli, ini motornya masih ada sampai sekarang. 15 juta ini jadi real motor. Dan tahu nggak Bapak Ibu semua, semenjak Desember itulah kerja keras saya tidak pernah lebih capek dibanding bulan-bulan sebelumnya. Saya cuma diam di kursi ruang tamu, orang-orang datang dengan sendirinya ke WhatsApp saya. Nggak lama setelah itu dapatlah mobil pertama saya, Bapak Ibu semua. Maret 2020 saya punya mobil pertama dan saya beliin Honda BRV Cash seharga 175 juta. Nambah sih, tapi komisi saya gede waktu itu. Bonus sponsor saya setiap hari besar karena setiap hari closing. Saya beliin Honda BRV. Disitulah istri saya mulai support. Bi, udah total di PT BES. Bapak Ibu saya udah nggak usah jadi karyawan lagi, fokus di PT BES, kejar Pajero-nya. Satu keluarga keturunan saya belum pernah ada yang beli mobil cash kecuali saya. Bapak Ibu semua, ketika kita punya mobil, di situ orang-orang mulai ngargain kita. Gak pernah dari dulu ada yang ngomong Algi sarjana di mana, nggak ada. Sarjana pun nggak dihargai. Tapi ketika pakai mobil, orang-orang mulai banyak yang ngundang saya. Saya ngomong mulai didengar, Bapak Ibu semua. Ibu saya mulai bangga, istri saya mulai bangga. Ke kondangan gak usah pakai celana jeans lagi tuh istri saya. Bisa pakai gamis. Saya bisa pakai minyak rambut, gak usah lepek-lepekan lagi. Ternyata di sini kunci rizkinya. Ketika ibu bangga, bapak saya bangga, istri saya bangga, rasa syukur itu datang ternyata. Kebahagiaan datang padahal baru dari satu mobil. Allah datangin lagi rizki-rizki yang lain. Motor kedua, ketiga, mobil kedua, ketiga, cair terus di tahun 2020. Katanya COVID, tapi kok rizki saya nambah terus. Sampai akhirnya saya masih ingat Ramadan 2021.
bapak saya bilang, bentar lagi lebaran. Pokoknya papa nggak mau tahu, segera cair Pajero. Kapan cair Pajeronya? Bismillah pak, pokoknya mama pengen beli Pajero putih. Bismillah, saya kerja dikit lagi, saya kerjain tuh bulan suci Ramadan. Keajaiban datang, setiap hari saya nerima WhatsApp admin, saya nerima WhatsApp. Sampai akhirnya tahu-tahu saya dapat Pajero 500 juta. Saya dapat 500 juta itu pertengahan Ramadan 2021. Saya datang langsung ke dealer Mitsubishi yang ada di Bandung waktu itu. Saya bilang ke dealer, Pak tolong cariin mobil warna putih tapi harus ada lebaran. Wah susah, kan baru keluar. Mobil paling baru 2021 Facelift baru keluar, nggak bisa kalau warna putih. Terus gimana bapak, saya pengennya lebaran. Ya udah saya cariin. Pak saya akan bayar cash. Langsung saya ngomong WA Pak Haji Febrian. Pak Haji udah cair, ini mobilnya udah ada, bantuin cairin. Lebaran pengen dapat mobil. Yang saya paling ingat WA Pak Haji Febrian waktu saya dapat Pajero itu cepet waktu itu. Sini gini nomor rekeningnya katanya. Alhamdulillah ya Allah. Saya kasih nomor rekeningnya, ditransfer sama Pak Haji. Saya beliin, dapat tapi harus warna hitam. Kalau kamu lebaran pengen warna hitam, ambil. Saya anterin ke rumah kata marketingnya. Saya ngomong sama ayah saya, Pak warna hitam, ini warna hitam, bismillah. Ya udah yang penting pakai Pajero. Datanglah bulan suci Ramadan 2021, Pajero facelift terbaru, Grace dari dealernya langsung, Bapak Ibu semua. Pintu rezeki kayaknya makin kebuka. Ibu saya makin bahagia, orang tua saya makin bahagia, itu diundang keluarga-keluarga. Saya syukuran di sini. Satu turunan yang punya Pajero cuma saya, Bapak Ibu semua. Baru lagi saya bawa tuh pertama kalinya lebaran waktu itu ke rumah kakek saya. Wah heboh tuh di kampung Cicalengka di Bandung. Bawa Pajero terbaru dan baru keluar setengah bulan waktu itu di Indonesia. Makasih banyak Pak Haji. Tahu nggak Bapak Ibu semua, setelah Pajero itu datang, kerja keras saya nggak pernah lebih capek dibanding bulan sebelumnya. Nggak pernah lebih capek dibanding tahun-tahun sebelumnya. Malah lebih mudah. Malah Allah datangkan itu tim datang ke rumah saya. Saya pengen tinggal di Purwakarta. Saya mau ngontrak tinggal di Purwakarta. Saya akan bantu ngerjain mesin bareng Kang Algia. Malah lebih banyak tim saya waktu itu. Allah bantu cari lagi mobil berikutnya, Pajero berikutnya, sampai akhirnya Allah izinkan di tahun 2022 saya dapat 1 miliar. Dan ini saya nggak pernah nyangka Bapak Ibu semua. Semenjak saya lulus kuliah, baru di PTB setelah saya bisa bangun rumah Bapak Ibu semua. Saya nggak pernah dapat warisan, saya nggak pernah nyicil, dan inilah rumah pertama saya 1,5 miliar saya bangun. Ketika saya dapat rumah 1 miliar, itu kalau saya main online Pak, Bu, itu selalu ada status yang lewat. Ada status lewat, status 4-5 tahun yang lalu. Ngasih tahu ke saya. Dilihatin di status itu status Desember 2019, status saya sendiri. Ada foto waktu itu. Di dalam sebuah buku tertulis. Saya waktu dapat luxury ngeliat foto itu. Tertulis, saya nulis ternyata Honda BRV warna putih. Di mobilnya ada kan? Dan di sini tertulis juga rumah cash, luas tanah 200, luas bangunan 100, rumahnya ada sekarang. Dan saya punya dream board yang udah bulung, udah ada sarang laba-labanya ketemu. Dan di situ ternyata kenapa jadinya warna hitam, bukan warna putih. Ternyata Pajeronya warna hitam di gambar itu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu semua punya impian, sekali lagi, jadikan itu doa dan jangan pernah ditarik lagi Bapak Ibu semua. Itu akan menjadi kenyataan. Jangan pernah ditarik lagi. Tunggu sampai Allah anggap kalian pantas, anggap saya pantas. Akhirnya saya pantas. Tahu nggak di dream book ini nomor 1 nomor 2-nya apa? Nomor 1 nomor 2-nya saya berangkat umroh sama istri sama orang tua. Ini Desember, Bapak Ibu boleh cek di Instagram saya tahun 2016 Desember. Berangkat umroh bareng istri dan orang tua. 2023 perdana saya bisa berangkatin umroh istri saya, anak-anak saya, kedua orang tua saya, kedua mertua saya Bapak Ibu semua. Mungkin di luar sana banyak orang kaya. Banyak orang yang punya mobil itu biasa.
Tapi bagi saya ada yang spesial yang Allah berikan. Allah masih izinkan orang tua saya ngelihat perjuangan saya sampai berhasil. Allah izinkan saya ngelihat orang tua saya nangis depan Ka'bah, itu yang paling berharga Bapak Ibu semua. Allah izinkan saya nemenin ibu saya, bapak saya tawaf dan sa'i, itu yang paling berharga. Sampai hari ini orang tua saya selalu menunggu kapan ada capaian-capaian baru dari saya. Alhamdulillah, bahkan rizki setiap bulannya tidak pernah berhenti Bapak Ibu semua. Keluarga saya kasih setiap bulannya, dan rizki ngalir terus. Ketika Allah bukakan pintu, ketika kita bertawakal kepada Allah, benar-benar Allah bukakan pintu rizkinya dari arah yang tidak diduga-duga di surat At-Talaq ayat 3. Masya Allah. Dan saya mau ucapin terima kasih buat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar udah tolong saya sampai ada di titik kali ini. Saya gak bisa apa-apa, emang ini ditolong Allah. Saya ucapkan terima kasih juga buat Pak Haji Febrian yang udah mendirikan PTBS, yang udah support saya, bantu saya, bahkan waktu itu datang ke rumah saya ketika rumah saya jadi. Masya Allah. Terima kasih juga kepada yang Sunario, yang Suroto yang udah bantu pendaftaran saya. Kang Dani Abdul Ghani, Kang Dodi, Kang Agus, Kang Rusmaji, semua mentor-mentor SSB Team yang udah ngebina saya sampai hari ini saya ada di sini. Saya nggak nyangka ada di sini. Semua tim saya yang udah emang ngebantu saya nggak bisa apa-apa, saya cuma sendiri, saya cuma di rumah, orang-orang yang bantuin saya. Makasih banyak Bapak Ibu semua yang udah hadir, makasih banyak udah meluangkan waktunya di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua next century selanjutnya. Spesial terima kasih sebenarnya buat istri saya, buat seorang perempuan yang udah rela waktu itu meminjamkan mas kawinnya. Spesial terima kasih buat seorang perempuan yang bibirnya tidak pernah lepas untuk mendoain saya. Itulah istri saya Bapak Ibu semua. Izin, boleh Umi tarik ke sini. Bukanlah siapa-siapa kalau tanpa istri saya. Saya berjuang buat keluarga Bapak Ibu semua. Begitu banyak pengorbanan istri saya yang udah dikeluarin buat saya, doanya untuk saya, sabarnya nunggu saya punya rumah. Dan spesial hari ini, alhamdulillah kemarin saya baru dapat mobil Mercy, dan saya atas namakan ini untuk istri saya dan untuk istri saya tercinta. Mobil termewah dalam satu turunan keluarga saya dedikasikan untuk istri saya, dan ini atas nama Indriani. Biar saya pakai Brio atau Pajero aja. Ini buat sekolah. Makasih banyak Umi. Sekali lagi Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua ingin sukses di PTBS, Bapak Ibu semua harus punya 4 kekuatan ini. Ini yang saya pakai. Yang pertama, harus punya impian yang kuat Bapak Ibu semua. Yang kedua, Bapak Ibu semua harus punya tindakan dan ikhtiar yang kuat. Yang ketiga, sabarnya harus kuat Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini andalan saya, doanya harus kuat Bapak Ibu semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Bapak Ibu. Jika 4 kekuatan ini Bapak Ibu semua terapkan, saya yakin Anda
semua adalah peraih luxury selanjutnya dan berdiri di atas panggung GSS selanjutnya. Saya Algian Saputra. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.